Sekarang mari kita bahas soal konduktometri. Ya. Eh, Pada sebuah titrasi konduktometri sebanyak 250 ml larutan perak nitrat 0,004 molar dititrasi dengan larutan standar BaCl2 0,1 molar sehingga terbentuk endapan AgCl. Ya. Nah, pertanyaan pertama, gambarkan kurva titrasi konduktometri yang akan diperoleh. Jelaskan. Ya. Jadi kita melakukan titrasi, ya. Jadi titrasi larutan yang dititrasi adalah larutan perak nitrat, ya. Jadi di sini ada ion Ag+ dan NO3-. Kita titrasi dengan apa? Dengan larutan BaCl2. Ya. Nah, lalu kita ukur, ya, hantarannya berapa dengan alat ukur hantaran. Ya. Jadi kalau kita tuliskan reaksi titrasinya, ya, reaksinya begini, ya. 2 AgNO3 ditambah BaCl2 menghasilkan 2 AgCl ditambah BaNO3 2 kali. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum titrasi, ion apa yang menghantarkan listrik di dalam larutan? Ya, ion Ag+ dan ion NO3-. Ya. Nah, sekarang ketika Anda tambahkan barium klorida, apa yang terjadi? Ya. Ion Ag+ bereaksi dengan ion klorida menghasilkan endapan AgCl. Dan endapan AgCl ini tidak menghantarkan listrik. Yang menghantarkan listrik hanya ion-ion yang ada di dalam larutan. Nah, sekarang Ba2+ tidak bereaksi. Berarti sekarang di dalam larutan ini ada ion Ba2+. Ya. Kenapa ada ion Ba2+? Karena Ba2+ menggantikan ion Ag+ yang bereaksi dengan Cl untuk mengimbangi muatan ion nitrat yang ada di dalam larutan. Jadi pada titrasi ini, ya, seolah-olah 2 ion Ag+ di dalam larutan itu diganti oleh ion, ya, 1 ion Ba2+. Ya. Jadi tadi yang menghantarkan listrik adalah Ag+, sekarang sebagian diganti oleh Ba2+. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan kemampuan menghantarkan listrik. Ya. Kalau 2 ion Ag+, itu kira-kira kemampuan menghantarkan listriknya ya 2 kali lambda 0 dari Ag+. Ya. 2 kali 61,9 itu sama dengan 123,8 Siemens cm kuadrat mol minus 1. Ya. 2 Ag+ digantikan oleh 1 Ba2+. Ya. Kira-kira kemampuannya kita ukur dengan nilai hantaran molarnya.
itu adalah 127,2 kali Siemens sentimeter kuadrat mol minus 1. Anda lihat, 2 ion Ag+ digantikan oleh 1 ion Ba2+. Ya. Kemampuan 1 ion Ba2+ mengantarkan listrik lebih besar dibandingkan 2 ion Ag+ mengantarkan listrik. Jadi kalau 2 Ag+ diganti oleh 1 Ba2+ di dalam larutan ini, maka hantarannya akan naik. Ya. Kenapa? Karena kemampuan Ba2+ mengantarkan listrik lebih besar daripada kemampuan 2 Ag+ mengantarkan listrik. Ya. Jadi sebelum titik ekivalen, hantaran larutan akan naik. Ya. Apa yang terjadi setelah titik ekivalen? Ya. Ag+-nya habis. Semuanya diganti oleh Ba2+. Tapi kalau Anda tambahkan ekstra barium klorida, Anda akan mendapatkan ekstra barium 2+ dan ekstra klorida minus. Hantarannya akan naik lebih besar lagi. Sehingga kalau kita gambarkan kurva titrasi konduktometrinya, ya, kurva antara hantaran larutan G dengan volume titran, itu kira-kira begini. Ya, awalnya naik, lalu setelah titik ekivalen, naiknya lebih tajam. Nah, ini adalah titik ekivalen. Ya, jadi itu adalah kurva titrasi konduktometrinya dan penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan B. Ya. Gambarkan kurva hitung nilai hantaran larutan, ya, pada titik ekivalen. Ya. Jika tetapan selnya adalah 0,1 cm minus 1. Jadi kita evaluasi sekarang pada titik ekivalen. Ya. Ya. Jadi pada titik ekivalen, ya, itu volumenya berapa? Ya. Kita hitung dulu berapa jumlah mol AgNO3 yang kita titrasi. Ya. Jumlah mol AgNO3 itu adalah volumenya 250 ml kali konsentrasinya 0,004 molar. Molar itu milimol per mililiter, berarti ini adalah 1 milimol. Ya. Jadi kena reaksi antara yang saya tuliskan lagi di sini, perak nitrat dengan barium klorida, ya, itu adalah seperti ini. Ya, reaksi Ag nitrat dengan barium klorida itu 2:1. Jadi jumlah mol dari BaCl2 yang ditambahkan pada saat mencapai titik ekivalen adalah setengah dari 1 milimol, yaitu 0,5 milimol. Ya. Berarti berapa volume BaCl2 yang kita tambahkan? Ya, volume BaCl2-nya pada titik ekivalen yang sudah kita tambahkan adalah 0,5 milimol dibagi konsentrasinya 0,1 molar.
yaitu milimol per mililiter. Berapa? 5 mililiter. Berarti volume larutan total pada saat titik ekivalen yaitu adalah 250. Ini volume awal dari larutannya ditambah volume BaCl2 yang kita tambahkan 5 mililiter, yaitu 255 mililiter. Ya. Nah, dari sini kita bisa hitung ya. Berapa konsentrasi barium nitrat pada saat titik ekivalen ya. Ingat, karena pada titik ekivalen semua perak nitrat bereaksi dengan barium klorida. Jadi pada titik ekivalen kita hanya punya larutan barium nitrat. Jadi yang menghantarkan listrik hanya ion Ba2+ dan ion nitrat. Nah, berapa konsentrasi barium nitrat pada saat titik ekivalen? Ya. Kalau jumlah milimol perak nitratnya adalah 1 milimol, maka barium nitrat yang terbentuk pasti setengahnya, yaitu 0,5 milimol. Maka konsentrasi barium nitrat pada titik ekivalen adalah 0,5 milimol dibagi volume pada titik ekivalen 255 mililiter. Berapa? Ya, kita nanti bisa hitung. Ya, kita hitung aja terakhir nanti. Ya. Nah, sekarang kita sudah evaluasi yang menghantarkan listrik pada titik ekivalen itu adalah barium nitrat, ya, ion Ba2+ dan ion nitrat. Sekarang bagaimana menghitung hantaran? Ya, kita gunakan persamaan dasar kita. Ya, apa yang kita tahu? Ya, daya hantar molar dari suatu elektrolit itu adalah 1000 kappa. Ya, itu daya hantar jenis per konsentrasi. Ya. Lalu hantaran listrik itu sama dengan daya hantar jenis dibagi tetapan sel. Jadi kalau kita gabungkan persamaan ini, ya, daya hantar listrik itu sama dengan lambda kali C per 1000 K. Karena larutannya encer, ya. Karena pada larutan encer kita punya larutan 0,004 molar atau 4 milimolar, maka kita anggap ya nilai daya hantar molar itu mendekati nilai daya hantar molar pada pengenceran tak hingga. Jadi persamaan ini bisa kita asumsikan lambdanya diganti dengan lambda 0 ya dibagi 1000 K. Ya. Siapa yang mengantarkan listrik? Barium nitrat. Berarti lambda 0-nya itu adalah lambda 0 dari Ba2+ ditambah ya 2 kali lambda 0 dari NO3- ya, kali konsentrasi dibagi 1000 K. Ya, sekarang kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Ya. Berapa lambda 0 dari barium 2+? 127,2 ditambah 2 kali lambda 0 dari ion nitrat 71,5. Konsentrasinya berapa tadi? Barium nitrat 0,5 bagi 255 ya. Dibagi 1000 K. K-nya 0,1 cm minus 1. Ya, kalau Anda hitung nilainya adalah 5,3 kali 10⁻³ Siemens.
ya, atau hantaran larutan pada titik ekivalen adalah 5,3 milisiemens. Ya. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan B.